Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Nugraha, SPDSD, Kepala SD Negeri 17 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini SD Negeri 17 itu memiliki 3 CGP yang saat ini masih dalam tahap pelatihan pendidikan. Ibu Renataria SPDSD, Ibu Belvi Alfian SPDSD, dan Bapak Muhammad Bustiar Pratama SPD. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat berlangsung dengan tertib, ya, dengan lancar, aman, dan sukses. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus, dalam setiap situasi sering kita dihadapkan pada keadaan di mana harus memutuskan antara dua pilihan yang sama pentingnya. Kedua pilihan itu sama penting dan kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan yang ada. Setiap keputusan yang menjadi pilihan semua memiliki risiko yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang membuat keputusan antara benar atau salah. Dari pengalaman selama bekerja, kita sama-sama mengetahui bahwa dilema etika itu adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Menjadi hal penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan yang benar dalam satu situasi. Kemampuan membedakan dilema etika dan bujukan moral merupakan hal yang harus kita pahami agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, disinilah pentingnya kita harus membedakan situasi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Sulitnya mengambil keputusan saat kita menghadapi dilema etika itu sebab ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari dan bertentangan. Misalnya seperti kasih sayang, kebenaran dan keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, termasuk tanggung jawab dan rasa cinta. Jadi misalnya kita mengambil keputusan apakah menjaga rahasia, ketidakjujuran atau menyampaikan ke atasan dari seorang rekan kerja kita, misalnya seperti itu, ya. Nah, tetapi tentu saja ada langkah-langkah yang harus kita pahami, dan dalam memutuskannya itu kita harus mengidentifikasi dan beberapa alternatif solusi di dalam penyelesaian masalah. Berarti tadi sudah Bapak jabarkan bahwa ada langkah-langkah tadi Pak, ya. Berarti di sini yang selanjutnya adalahkah langkah-langkah prosedur yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi selama ini yang dilakukan itu pertama adalah bagaimana kita mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Kemudian kita kumpulkan informasi itu untuk mengidentifikasi permasalahan. Selanjutnya kita harus bisa menentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian dari situ kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dan kita merancang solusi dan alternatif cara pemecahan masalah, gitu ya. Nah, dari solusi dan dari alternatif yang disediakan, mungkin kita uji benar atau salah dan diskusi permasalahan tersebut mencari solusi yang paling terbaik. Nah, dari prinsip tersebut ada prinsip resolusi. Suatu putusan kebulatan pendapat yang berupa permintaan atau tuntutan, baik itu dalam sebuah rapat ataupun musyawarah. Resolusi juga bisa dilihat sebagai pernyataan tertulis yang berisi tuntutan tentang suatu hal dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan atau berbasis rasa peduli. Kemudian baru kita bisa membuat suatu keputusan. Oke Pak, dari yang Bapak jabarkan tadi
apa saja hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK yang sudah Bapak temui di lapangan? Biasanya saya mengambil keputusan itu biasa mengambil keputusan sendiri kan juga berdasarkan masukan dari Dewan Guru. Tetapi ada juga kita duduk bersama melalui musyawarah diskusi kedua belah pihak yang bermasalah. Pengambilan keputusan dipengaruhi juga oleh kemampuan kita yang harus kita perhatikan yaitu ketika aspek sosial dan emosional ya proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak ya gitu ya. Nah oleh sebab itu, namun tujuan utama pengambilan keputusan itu selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik gitu ya. Nah keputusan yang tepat dan bijak itu kita harapkan berpengaruh dalam perubahan pendidikan yang lebih maju nantinya. Jadi bersama kita wujudkan merdeka belajar. Oleh sebab itu muara akhirnya supaya terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Maka saya ambil keputusan yang baik untuk sekolah, dan kepala sekolah lah yang bertanggung jawab untuk segala kasus yang ada di sekolah. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu memang pengambilan keputusan yang tepat itu sangat penting. Karena mengapa? Karena dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman. Jadi untuk dapat mengambil keputusan terhadap suatu kasus yang tepat, tentu saja saya harus mengetahui terlebih dahulu kasus yang terjadi apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah, dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, dalam pengambilan keputusan, khususnya di lingkungan sekolah, pasti ada kesulitan yang kita hadapi. Nah, tetapi tantangan itu kita berharap. Mengapa? Karena ada juga sebagian guru sikap apatis terhadap pengetahuan baru, ya. Kemudian banyak guru yang bertahan dengan paradigma lama, di mana guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol, guru sebagai penghukum, atau guru juga kadang-kadang sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga dalam penilaian kasus itu agak terhambat, tersendat. Nah, kita harapkan ada keterbukaan, ada transparansi dari para guru sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan cepat gitu ya. Jadi tergantung kasus. Jadi kalau memang kasus itu dapat terjadi secara insidentil, dapat kita selesaikan secara cepat, kita selesaikan, karena semakin cepat kasus tersebut diselesaikan semakin baik gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah menunda kasus. Misalnya seperti ini, kita pernah mengalami kasus ada dua contoh kasus. Misalnya pertama, guru kita itu mengajar mata pelajaran mewarnai itu kan tidak ada. Nah, oleh sebab itu kita buatkanlah, kita tambahkan sesuai dengan peraturan bupati itu ada muatan lokal. Ya, kita masukkan ke muatan lokal sih. Mengapa? Karena kalau kita berhentikan guru ini, gitu kan, masa kerjanya honornya lama masuk dari daftar Dapodi, kemudian kontribusinya positif, gitu ya. Nah, tetapi dengan konsekuensi dia harus mengajar di 21 kelas. 21 kelas berarti setiap jam itu 2 jam. Berarti ada 40 gitu kan. Ya. Nah, tetapi akhirnya alhamdulillah guru tersebut menerima, kemudian sekarang sudah menjadi P3K di SMP. Kemudian kita juga ada kasus
P3K masuk ke tempat kita. Ada satu guru honor, ya kan? Nah, karena kita guru honor ini hanya kebagian 3 kelas, akhirnya kebagian 3 kelas dia masuk. Tetapi ditambah dengan muatan lokal baca tulis Al-Quran. Nah, itulah kasus. Nah, jadi kasus-kasus itu dapat kita selesaikan dengan baik, gitu. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya biasanya kalau kita ada kasus, saya juga biasa berkolaborasi mendiskusikan hal tersebut kepada dewan guru, orang tua, komite sekolah dan tokoh terkait agar keputusan itu dapat menjadi lebih efektif. Ya, efektif. Ya. Jadi keputusan itu dapat berjalan dengan baik, dapat diterima oleh semua pihak. Gitu. Berarti intinya tadi dengan berkolaborasi Pak ya, dengan seluruh keluarga kolaborasi, sekolah, ya? kerjasama, yang kita diskusikan mencari solusi-solusi yang terbaik ya, dalam mengucapkan suatu permasalahan. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya. Jadi setiap suatu peristiwa atau kejadian itu tentu menjadi pengalaman. Jadi setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan pertimbangan kebutuhan di dalam pendidikan, tentu tidak lepas dari berdasarkan pertimbangan pedagogis dan psikologis dan masukan dari semua pihak, termasuk dari dewan guru, komite. Nah, karena mengapa? Setiap orang tentu memiliki karakter yang berbeda. Jadi pengalaman kita, setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda dilihat dari proses pengalaman dan tahapan yang dilakukan. Jadi kalau kita itu melalui kegiatan identifikasi awal, kemudian setiap suatu masalah itu tujuannya seperti apa, alternatif solusinya, kriteria pemilihan solusinya, kemudian implementasi keputusan tersebut. Nah, apabila keputusan musyawarah tidak sesuai dengan kehendak pribadi kita, sikap kita sebaiknya menerima dengan lapang dada. Karena bagaimanapun keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu